Selamat pagi, salam sehat dan salam cahaya BK untuk anak-anak semua. Berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti bersama dengan Bu Ria. Anak-anakku yang terkasih, coba anak-anak perhatikan gambarnya. Nah, setelah anak-anak memperhatikan gambarnya, coba anak-anak sebutkan tindakan apa saja yang ada di dalam gambar. Tadi anak-anak sudah menyebutkan tindakan apa saja yang ada dalam gambar. Ya, benar sekali. Ada tindakan saling berbagi, ada itu tindakan mengunjungi teman yang sakit, ada tindakan menolong teman, ada yang melakukan tindakan membantu sesama yang sedang kesulitan. Anak-anak, tindakan-tindakan yang ada di dalam gambar ini dilakukan dengan kasih. Apa itu tindakan kasih? Nah, kita akan mencari tahu arti dari tindakan kasih ya anak-anak hebat. Nah, anak-anak, tindakan kasih adalah perbuatan yang dilakukan untuk membantu orang lain dengan ikhlas hati. Nah, di zaman sekarang, tindakan kasih itu ya tadi, saling menolong, saling membantu, saling berbagi satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, tidak hanya manusia yang melakukan tindakan kasih itu, tetapi juga Allah Bapa. Nah, Allah Bapa sangat mengasihi manusia. Oleh karena itu, Allah Bapa mengutus Sang Putra ke dunia untuk lahir ke dunia, untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kelahiran Sang Putra ini disebut dengan Hari Raya Natal. Hari Raya Natal adalah hari raya kelahiran Yesus Kristus. Hari Natal disambut dengan gembira. Paling penting dalam menyambut hari Natal adalah menyiapkan hati untuk menyambut Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang datang ke dunia. Mari anak-anak kita dengarkan kisah kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat umat manusia. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus menyuruh mendaftarkan semua orang di negeri itu. Maka, pergilah semua orang ke kota mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Demikian juga Yusuf dan Maria. Mereka pergi dari kota Nazaret di Galilea menuju ke Yudea, ke kota yang bernama Betlehem. Ketika mereka sampai di kota Betlehem, tibalah waktu Maria untuk melahirkan. Mereka mencari tempat penginapan yang tersedia di kota itu. Tetapi tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena semua penginapan sudah penuh. Ada penginapan? No. Ada penginapan. Nah, penuh. Kalau di sana, Oke. Akhirnya mereka menemukan tempat yang kosong dan terdapat palungan di sana. Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Anak-anak hebat, setelah anak-anak mendengar kisah kelahiran Yesus Kristus, ada beberapa hal penting yang perlu kita bahas bersama berkaitan dengan kisah kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama, pada kisah kelahiran Yesus Kristus itu bercerita bahwa Allah
sangat mencintai manusia dengan cara Ia mengutus Sang Putra ke dunia untuk menjadi manusia, untuk membebaskan manusia dari dosa. Kisah di atas, yaitu kisah tentang kelahiran Yesus itu juga mengajarkan kita untuk melakukan tindakan kasih seperti yang dilakukan oleh Allah. Nah, salah satu tindakan kasih yang dapat kita contoh adalah dengan melakukan. Yang pertama, bisa saling berbagi, saling menjenguk sesama yang sedang sakit, membantu orang yang mengalami kesulitan, dan menolong orang lain dengan ikhlas hati. Ini adalah salah satu cara kita untuk tindakan kasih seperti yang dilakukan Allah kepada manusia. Anak-anakku yang terkasih, hal-hal yang perlu diingat dari tema kelahiran Yesus Kristus ini adalah yang pertama, Allah telah berjanji untuk mengutus juru selamat. Dan yang kedua, juru selamat yang diutus oleh Allah adalah Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan yang ketiga, Allah dalam kisah kelahiran Yesus Kristus mengajak kita untuk berbuat kasih. Dan yang terakhir, salah satu contoh tindakan kasih yang bisa kita lakukan adalah dengan cara yang pertama, saling berbagi, saling menolong, saling menjenguk sesama yang sakit, dan membantu orang lain yang kesulitan dengan ikhlas hati. Anak-anakku yang terkasih, tugas agama hari ini adalah anak-anak menggambar pohon Natal dan menuliskan harapan yang akan anak-anak wujudkan di bawah gambar pohon Natal. Itu ada contohnya ya anak-anak. Nah, itu ada pohon Natal dan bawahnya itu harapan yang anak-anak wujudkan nantinya di tahun 2022 ini. Nah, anak-anak, tugas agama ini paling lambat anak-anak kumpulkan minggu depan. Mohon anak-anak kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Jika anak-anak belum paham akan tugas yang Ibu berikan, bisa ditanyakan kepada Bu Ria. Salam sehat, salam CHYBK. Selamat mengerjakan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.